Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 6 Keprofesian ST beranggotakan Wiko, Hilman, dan Gani. Dan di sini kami akan mempresentasikan usulan solusi dan survei untuk Smart Campus. Smart Campus pada dasarnya merupakan bagian dari Smart City. Smart City sendiri memiliki definisi sebagai sebuah konsep dari kota yang segala fungsi aktivitasnya dibantu oleh teknologi informasi yang terintegrasi, termasuk di dalamnya instansi pendidikan yaitu kampus. Karena itulah muncul sebuah konsep bernama Smart Campus. Institut Teknologi Bandung yang merupakan sebuah kampus di kota Bandung juga mempunyai peran penting sebagai pelopor Smart Campus. Hal ini didukung dalam kota Bandung sebagai Smart City. Karena itu banyak aspek yang menjadi perhatian sebagai objek dari penerapan Smart Campus itu sendiri. Contohnya dari penerapannya pada ruang belajar, perpustakaan, area kegiatan mahasiswa, dan berbagai macam objek lainnya, baik yang menyangkut kegiatan kulikuler maupun ekstrakurikuler. Sebagai kegiatan utama di kampus, kegiatan kulikuler merupakan aspek utama yang menjadi perhatian untuk dilakukannya pembenahan dan peningkatan kualitasnya. Beberapa aspek yang ada di dalam kegiatan kulikuler, salah satunya yaitu dalam proses belajar mengajar di kelas. Proses belajar mengajar menjadi aspek yang perlu diperhatikan karena sebagian besar waktu mahasiswa dan dosen dilakukan pada proses tersebut. Ditambah dengan berbagai macam masalah yang hambatan dalam melaksanakan fungsi dari proses tersebut, sehingga dibutuhkan sebuah optimalisasi beberapa aspek tersebut. Salah satu cara untuk melakukan optimalisasi aspek tersebut yaitu penerapan Smart Campus pada proses kegiatan di kelas. Pada slide ini dapat terlihat bahwa banyak permasalahan yang dirasakan oleh mahasiswa. Permasalahan ini dirasakan pada saat berkegiatan akademik maupun non-akademik. Kami meng-highlight dua masalah yang saat ini kami rasakan. Absensi konvensional yang mengganggu perkuliahan dan dapat dimanipulasi, serta yang kedua adalah fasilitas kuliah yang belum tersedia dan belum optimal. Konvensional ini dapat mengakibatkan konsentrasi yang terganggu. Sebagai contoh, ketika sedang fokus belajar, kawan di sebelah memberikan map presensi yang memecah fokus belajar. Terkadang bahkan adanya mahasiswa yang lupa menandatangani lembar presensi tersebut atau disalahgunakan. Lembar presensi ini diisi meskipun ia tidak datang kelas, karena ingin memenuhi persyaratan kehadiran. People yang ada pada fenomena ini adalah mahasiswa, dosen, dan staf tata usaha. Selain itu dibutuhkan database absensi mahasiswa dengan data mahasiswa, dosen, dan kehadiran kuliah. Masalah berikutnya adalah fasilitas kuliah yang belum tersedia dan belum optimal. Masalah ini muncul karena seringkali terdapat dosen dan peserta kuliah yang sudah datang, akan tetapi ruang kelas belum dapat digunakan karena masih terkunci, dan belum terdapat fasilitas proyektor di dalamnya. Hal ini akan berdampak pada waktu kuliah yang terlambat dimulai. Selain itu, terkadang kurang optimalnya pencahayaan dalam ruangan kelas saat proses kuliah dimulai, yang mungkin membuat peserta kuliah kurang fokus dalam belajar. Hal ini juga berpengaruh terhadap penggunaan listrik yang kurang efisien. Dapat lihat bahwa people dalam fenomena ini adalah staf dukungan teknis, mahasiswa dan dosen, dan serta dibutuhkan database kuliah dan data jadwal kuliah. Untuk mengetahui benar atau tidaknya hipotesis masalah yang kami temukan, kami melakukan survei untuk melakukan validasi. Survei kami lakukan pada 4 responden, yaitu mahasiswa, alumni, dosen, dan karyawan. Hasil dari survei tersebut yaitu yang pertama terkait tidak tersedianya fasilitas, yang menghasilkan bahwa 5% selalu tidak mendapatkan fasilitas, 10% sering tidak mendapatkan fasilitas, 70% kadang-kadang tidak tersedia fasilitas, dan 15% sisanya selalu tersedia fasilitasnya. Yang kedua, terkait dengan absensi konvensional, bahwa 45% menyatakan tidak terganggu dengan adanya absensi konvensional, sedangkan sisanya 50% merasa terganggu dengan adanya absensi konvensional. Kemudian dari 90% pernah tidak mendapatkan absensi konvensional tersebut, dan sisanya itu 10% selalu mendapatkan absensi konvensional. Ini terkait dengan kelistrikan ruangan, bahwa 100% dari responden tidak pernah mematikan kelistrikan ruangan ketika meninggalkan ruangan. Dari uraian permasalahan melalui know-how tersebut, kami menawarkan dua buah solusi, yaitu Smart Card dan juga Smart Classroom. Kedua solusi ini merupakan solusi yang saling melengkapi satu sama lain atau komplementer. Lalu bagaimanakah solusi tersebut? Solusi yang pertama yaitu Smart Card. Smart Card adalah solusi unit kunci penggunaan Smart Classroom. Smart Card ini sendiri memanfaatkan kartu yang telah ada yang dimiliki oleh mahasiswa, yaitu KTM yang sudah dilengkapi oleh RFID. Nah,
Fungsi dari smart card ini adalah sebagai berikut. Yang pertama sebagai alat absensi mahasiswa. Dengan menggunakan smart card, mahasiswa dapat melakukan absensi ketika memasuki ruangan dan ini dapat dilakukan di setiap ruangan yang ada di kampus. Fungsi yang kedua yaitu sebagai kunci pembuka ruangan. Dengan menggunakan smart card, dosen dapat membuka ruangan sebagai pengganti kunci konvensional yang telah ada selama ini. Solusi yang kedua yaitu Smart Classroom. Smart Classroom merupakan solusi yang bertujuan utama meningkatkan efisiensi penggunaan energi di dalam ruangan kelas, meningkatkan kenyamanan dan keamanan kelas. Hal tersebut diimplementasikan dengan adanya fungsi yang pertama, Auto Electrical Switch. Fungsi ini dapat mengatur kelistrikan ruangan menyesuaikan dengan ada atau tidaknya pemakai kelas. Yang fungsi kedua yaitu Auto Lighting. Fungsi ini dapat mengatur pencahayaan ruangan agar dapat menyesuaikan intensitas cahaya lampu menyesuaikan dengan intensitas cahaya lingkungan yang ada di dalam ruangan kelas. Fungsi yang ketiga yaitu Auto Lock. Fungsi ini dapat mengunci ruangan secara otomatis ketika ruangan kelas tidak dipakai, yaitu dengan cara mendeteksi ada tidaknya penghuni ruangan kelas. Berikut ini ilustrasi cara kerja smart card. Dosen atau mahasiswa akan memiliki sebuah smart card. Smart card ini akan digunakan pada mesin di setiap ruangan. Smart card diletakkan pada mesin tersebut, kemudian pintu akan terbuka, dan kehadiran mahasiswa dicatat. Selanjutnya adalah ilustrasi cara kerja Smart Classroom. Mula-mula, dosen menggunakan kartunya ke mesin di suatu ruangan. Setelah kartu terbaca, mesin akan menghidupkan listrik dalam ruangan, mengatur cahaya lampu, serta membuka pintu. Setelah proses perkuliahan selesai, semua mahasiswa dan dosen akan keluar. Sistem Smart Classroom akan mendeteksi kehadiran orang di kelas. Jika sudah tidak ada orang, sistem akan mematikan lampu, listrik, serta menutup pintu. Risiko yang diberikan oleh Smart Card dan Smart Classroom terdiri dari 4 risiko, yaitu ruangan tidak dapat dibuka karena kartu hilang, keterlambatan petugas hubungan teknis, terjadi kerusakan alat, serta penitipan kartu untuk absensi. Dari keempat risiko tersebut, terdapat 2 risiko utama yang memberikan dampak besar, yaitu ruangan tidak dapat dibuka karena kartu hilang, dan penitipan kartu untuk absensi. Risiko ruangan yang tidak dapat dibuka dapat dihindari dengan menggunakan autentikasi tambahan sekaligus cadangan yang juga ditempatkan pada alat scanner, contohnya menggunakan fingerprint. Langkah mitigasi yang dapat dilakukan adalah menyiapkan sebuah smart card universal pada setiap gedung yang bisa digunakan untuk mengakses semua ruangan. Risiko penitipan kartu absensi dapat dihindari dengan menambahkan autentikasi, contohnya fingerprint. Langkah mitigasi yang dapat dilakukan adalah pemberian sanksi tegas pada tindakan tersebut. Manfaat yang didapatkan dari Smart Card dan Smart Classroom antara lain keamanan meningkat. Ruangan tidak dapat dibuka sembarangan dan mengunci otomatis sehingga lebih aman. Manfaat lain yang diberikan yaitu efisiensi energi. Kelistrikan ruangan akan aktif hanya jika terdapat orang di ruangan. Pencahayaan lampu ruangan juga mengikuti kondisi cahaya sekitar. Smart Card dan Smart Classroom juga memberikan kenyamanan lebih dalam perkuliahan. Absensi dilakukan sebelum perkuliahan dimulai, sehingga konsentrasi perkuliahan tetap terjaga. Saya Riko. Saya Hilman. Dan saya Gani. Cukup sekian presentasi dari kami. Semoga solusi yang kami tawarkan dapat menjadi referensi untuk pengembangan Smart Campus ke depannya. Terima kasih.